Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang analisis fundamental PBRX Q3 2020, di mana PBRX sendiri merupakan kode saham dari PT Pam Brothers. Pada slide pertama yaitu tentang disclaimer. Disclaimer pada analisis kali ini yang pertama yaitu sharing analisa fundamental, yang kedua bukan ajakan beli atau jual hold suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan investor, dan yang ketiga do your own research. Selanjutnya business model. Nama perusahaan yaitu PT Pam Brothers Tbk, di mana perusahaan ini sendiri berdiri sejak 21 Agustus 1980. Aktivitasnya yaitu pengembang, pemasok, dan produsen garmen. Tujuan ekspornya sudah mencapai Amerika Serikat, Komunitas Eropa, Eropa Timur, Kanada, Asia, Australia, dan negara-negara lain. Sedangkan orientasi pemasarannya yaitu mayoritas ekspor. Selanjutnya kita masuk kepada laporan keuangannya, di mana yang pertama laporan pendapatan revenue. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020, tingkat revenue yang paling tinggi yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 649.049.043 US dollar. Sedangkan untuk tahun 2020 ini saya dapatkan dari kuartal 3 2020 sehingga menjadi 650.417.26 US dollar. Untuk tahun 2019 kuartal 3-nya menuju ke 2020 kuartal 3 terjadi penurunan sebesar 2,20%, yaitu dari angka 498.786.783 US dollar menjadi 487.812.768 US dollar. Penurunan ini bisa jadi karena dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di dunia sekarang. Selanjutnya, net profit perusahaan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan, dan nilai yang paling tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 24.760.274 US dollar. Angka ini merupakan prediksi dari jumlah kuartal 3 tahun 2020 yang sudah mencapai 18.570.206 US dollar. Jika dibandingkan dengan kuartal 3-nya tahun 2019, mengalami penurunan sebesar 45,21%, di mana penurunan ini cukup signifikan dari angka 18.570.206 menjadi 12.788.207 US dollar. Selanjutnya, aset. Aset pada PT tersebut dari tahun 2010 sampai 2020 rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bisa teman-teman lihat dari tahun 2014 sampai 2019 memiliki tingkat aset yang terus meningkat, sedangkan 2020-nya diprediksi 653.729.532 US dollar. Angka ini merupakan angka yang didapat dari perbandingan kuartal 3 tahun 2020 ini. Selanjutnya untuk hutang. Hutang pada PT ini pada tahun 2014 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018. Setelah itu mengalami kenaikan lagi pada tahun 2019. Selanjutnya modal. Perusahaan PT Pam Brothers ini memiliki tingkat modal yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari slide ini bisa teman-teman lihat sendiri. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020 mengalami tingkat modal yang terus meningkat.
Ini bisa jadi karena kinerja perusahaannya cukup baik dalam mengelola saham sehingga investor tertarik untuk menanamkan saham di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu data dari analisis fundamental itu sendiri. Ini merupakan data-data yang telah dicari. Kita lihat yang pertama yaitu nilai dari NPM-nya sendiri, di mana dari tahun 2014 sampai 2020 rata-rata NPM-nya berada pada kisaran 1 sampai 3%. NPM sendiri adalah perbandingan laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan penanaman modalnya pada perusahaan tersebut. Dari ini kita lihat bahwa NPM-nya cukup bagus. Selanjutnya adalah nilai dari ROE-nya. ROE sendiri dilakukan dengan menghitung laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas sahamnya untuk mencari seberapa efektif sebuah perusahaan dalam mengatur penggunaan biaya ekuitas untuk mendanai operasional pada perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan memiliki ROE yang mendekati 0, ini memiliki arti bahwa perusahaan tersebut tidak cukup baik untuk mendapatkan pendapatan. Sebaliknya, jika ROE-nya sudah mendekati angka 1, maka perusahaan tersebut baik dalam meningkatkan pendapatannya. Seperti yang kita lihat bahwa PT Pam Brothers ini memiliki tingkat ROE yang bagus, jadi kinerjanya sudah bagus untuk mendapatkan pendapatan. Selanjutnya nilai dari ROA-nya sendiri. ROA adalah indikator yang mengukur seberapa baik perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan labanya tersebut. Semakin besar persentase ROA-nya, maka produktivitas dan efisien suatu perusahaan semakin baik. Jika dilihat rata-rata kisaran ROA PT Pam Brothers ini memiliki kisaran 1 sampai 3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sudah cukup baik dalam menghasilkan laba. Selanjutnya untuk menghitung nilai MOS-nya sendiri, price untuk tahun 2020 ini didapatkan 260 dengan nilai intrinsik 258, sehingga diperoleh nilai margin of safety-nya sebesar minus 1,3%. MOS adalah selisih dari harga saham dengan nilai intrinsik. Selanjutnya, dari data tadi dapat ditarik kesimpulan terhadap beberapa kriteria dari perusahaan tersebut. Yang pertama, produk atau jasa. Untuk produk atau jasanya oke, karena perusahaan Pam Brothers ini menyediakan produk yang merupakan kebutuhan primer manusia, yaitu pakaian. Untuk GCG-nya oke, untuk revenue oke, net profit, aset dan liability-nya oke, karena dari slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa PT ini memiliki tingkat revenue, net profit, aset dan liability yang cukup bagus. Sedangkan untuk value-nya no, untuk sektornya oke, karena mereka menyediakan pakaian tidak hanya untuk tertuju pada satu produk satu umur saja, melainkan dari anak-anak, balita sampai orang dewasa, sehingga mencakup semua kalangan. Sedangkan untuk ROE-nya juga oke, MOS-nya no. MOS-nya no karena hasilnya tadi minus 1,3% dan dividennya oke, karena perusahaan ini masih bisa membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Dari data ini dapat kita simpulkan totalnya 9 dari 11. Data tersebut menunjukkan bahwa kinerjanya sudah baik dalam melakukan peningkatan kinerja suatu perusahaannya. Jadi, mungkin itu analisa fundamental dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video saya kali ini. Jika ada koreksi, mohon komentari atau hubungi saya secara langsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.